Oke, baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita masih sempat berkuliah daring ya pada mata kuliah patofisiologi pada pertemuan ke-14 ya. Semoga nanti di kedepannya kita bisa bertatap muka lagi seperti biasa, walaupun kalau kami dosen sudah diharapkan untuk bisa masuk dalam keadaan new normal kembali ke kampus pada tanggal insya Allah hari Jumat nantinya, dan mungkin secepatnya mungkin kita harus istilahnya berdampingan dengan COVID paling tidak ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan yang ada yang berkaitan dengan bagaimana nantinya kalau Anda sudah masuk juga di kampus. Kita lihat nanti setelah tanggal 30 Juni apakah tetap diperpanjang atau tidaknya ya, karena sudah hampir 2 bulan rasanya ya dirumahkan semua, stay at home ya. Baik, untuk bahasan hari ini yang berkaitan dengan patofisiologi, pada mungkin sudah lihat semua juga bahan materinya dan YouTube-nya yang berkaitan dengan patofisiologi osteomyelitis, osteoporosis dan osteoartritis ya. Ya. Anda bisa lihat di slide yang ada ya yang berkaitan dengan osteomyelitis. Jadi silakan nanti kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan untuk materi osteomyelitis. Nanti setelah saya sampaikan dulu baru saya buka forum diskusi kalau ada hal-hal yang tidak Anda pahami atau mungkin kita bisa sharing informasi yang berkaitan dengan osteomyelitis ya. Jadi pada dasarnya bahwa osteomyelitis ini adalah suatu peradangan pada bagian tulang yang lunak, di mana bukan hanya di bagian sungsum tulang, tapi bukan di bagian foresteum tulang juga bisa kena ya. Nah, osteomyelitis ini ada yang akut dan ada yang kronis ya. Pada osteomyelitis yang akut
sudah lihat tampilannya? Halo? Ya Pak, sudah ada. Ya, sudah nih, Pak. Iya Pak, ada Ya, MIPA. Pak. Ada MIPA. Ya Pak, ada nih. Ya. Jadi osteomelitis itu adalah suatu peradangan pada bagian tulang, ya, baik dia pada bagian yang lunak di susun tulang atau di periosteumnya. Nah, kemudian pada osteomelitis itu ada dua, ada yang akut dan ada yang kronis. Pada yang akut itu biasanya pada tulang yang sedang tumbuh, biasanya pada anak usia 2-10 tahun dan lebih sering pada laki-laki, ya. Kemudian osteomelitis kronis itu pada orang dewasa, bisa karena adanya penyembuhan tulang yang tidak sempurna, ya. Nah, kemudian bagaimana sehingga bisa terjadi osteoartritis? Itu bisa asal infeksinya dari hematogen, dari darah, ya, dari darah. Ini biasanya pada anak-anak, dan orang dewasa, kuman bakteri Staphylococcus itu masuk ke aliran darah. Nanti ke aliran darah, nanti dia melalui kulit, kemudian tenggorokan, kemudian tonsil dan gigi. Jadi kalau biasanya ada infeksi pada gigi misalnya, itu bisa masuk ke tulang juga, karena bisa infeksinya itu melalui aliran darah. Kemudian dari asal infeksinya yang non hematogen. Nah, hematogen ini yang bukan dari darah, artinya dari luar. Bisa saja karena adanya trauma, patah tulang, atau ada luka tembak misalnya sampai ke tulang, sehingga tulang ini bisa terjadi infeksi. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya osteomelitis, ya, peradangan pada tulang. Kemudian kalau kita lihat tulang yang besar kena itu adalah femur, paha, kemudian tibia, fibula, humerus, dan ulna. Pada bagian-bagian ini bisa menyebabkan infeksi terkena. Kemudian dari patofisiologinya kita bisa lihat bahwa adanya invasi patogen, ya, invasi patogen ini artinya ada port de entry-nya masuk patogen ini, misalnya karena adanya dari hematogen tadi atau yang non hematogen tadi, ada perlukaan sehingga bisa masuk ke dalam tulang, sehingga bakteri ini akan menyebabkan inflamasi jaringan atau peradangan jaringan yang ada di sekitarnya. Nah, inflamasi jaringan ini tanda-tandanya kan ada 4 R dan 1 F. Ada dolor, nyeri, kalor, panas, kemudian tumor, bengkak, dan rubor, merah-merah. Dan satunya adalah infeksi leher. Nah, inflamasi jaringan inilah sehingga akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi yaitu adanya penyempitan pada pembuluh darah. Nah, penyempitan pada pembuluh darah ini sehingga ada trombosis pada pembuluh darah. Trombosis pada pembuluh darah ini bisa saja karena adanya penyempitan sehingga pada daerah-daerah itu terjadi sumbatan, ya. Kemudian akan menyebabkan terjadinya edem, pembengkakan, ya, adanya pembengkakan pada daerah itu. Dengan adanya pembengkakan itu, maka terjadi penurunan aliran darah ke tulang. Yang seharusnya tulang teraliri oleh darah, tapi karena adanya sumbatan tadi atau trombosis tadi, sehingga menyebabkan ya, ini warna. Oh, balik. Ya, sorry, maaf, lanjutkan lagi. Nah, dari adanya penurunan aliran darah ke tulang, maka tulang ini akan menjadi mati atau dikenal dengan nekrosis pada tulang. Nah, dengan adanya tulang menjadi mati ini,
maka akan terjadi namanya abses tulang. Ada proses infeksi terjadi sehingga terjadilah namanya abses atau nanah pada tulang. Nah, inilah akan menyebabkan infeksi menjadi bertambah lagi pada daerah itu, ya. Nah, ada beberapa penyebab-penyebab atau penyebab terjadinya infeksi atau yang dikenal dengan penyebab daripada osteomyelitis ini. Salah satunya adalah Staphylococcus, itu sekitar 89 sampai 90%. Kemudian Streptococcus 4 sampai 7%, kemudian Herpes simplex dan Salmonella typhi dan Escherichia ada 1 sampai 2%. Nah, kemudian bagaimana penyebaran infeksinya? Yang pertama, kalau dari tulang kita lihat pada bagian tulang ada korteks, ada metafisisnya, ada epifisisnya. Nah, ke arah korteks itu akan membentuk yang namanya abses subperiosteal, ya, pada selulitis, ya. Pada jaringan ini, pada jaringan sekitarnya, kemudian dia akan menembus periosteum pada tulang. Nah, dari situ dia akan membentuk abses jaringan lunak. Nah, kemudian abses ini menembus kulit melalui suatu sinus dan menimbulkan kematian tulang. Nah, dari kematian tulang ini akan terbentuklah namanya sphincter. Ya, nanti akan keluar namanya sphincter pada tulang itu, kemudian nanti menyebar ke arah medula. Nah, kemudian nanti dia juga menyebar ke arah persendian, kemudian terutama jika lempeng atau lurus pertumbuhannya yang ini. Kemudian fase kronis, peristiwa akan bentuk tulang baru yang dikenal dengan involucrum. Jadi karena adanya kematian tulang itu, maka ada tulang yang baru terbentuk. Nah, yang inilah akan membentuk tulang-tulang yang mati. Ya. Kemudian bagaimana manifestasi klinisnya atau bagaimana gejala klinis yang bisa kita lihat? Pada fase akut itu terjadinya infeksi 10 sampai 15 hari. Kemudian anaknya tampak sakit, kemudian panas, kemudian terjadi pembengkakan, gangguan fungsi anggota gerak, terkena, kemudian ada laboratoriumnya, nanti terlihat laju endap darahnya, terjadi peningkatan leukositosis karena adanya proses infeksi atau inflamasi. Pada kronis, rasa sakitnya tidak terlalu berat biasanya, kemudian terjadi merah, terbengkak, sedangkan pada foto ronsen yang ada pada tulang itu akan ada involucrum atau sphincter yang keluar. Nah, kemudian osteomyelitis kronik itu tidak dapat sembuh dengan sempurna sebelum jaringan matinya diangkat. Jadi kalau ada osteomyelitis kronik, seharusnya harus diangkat jaringan matinya supaya tidak menyebar lagi ke jaringan-jaringan yang lain pada tulang, sehingga nantinya tidak terlalu meluas daripada infeksinya. Nah, ini indikasi-indikasi tentang tindakan pembedahan dan gagal terapi. Yang pertama, indikasi kalau dilakukan tindakan chirurgical, misalnya adanya sphincter. Adanya sphincter ini ada cairan yang keluar, ada sinus yang keluar, kemudian adanya abses, ada nanah, kemudian rasa sakit hebat, kemudian biasanya dicurigai adanya keganasan atau ada kanker epidermoid, ya. Kemudian bisa juga terjadi kegagalan pada pemberian antibiotik. Kegagalan pada pemberian antibiotik ini, antibiotik biasanya tidak sesuai dengan mikroorganisme atau penyebabnya, ya. Jadi setelah diambil misalnya dia punya apusan dari mikroorganisme yang ada, kemudian nanti dilihat, oh ini Staphylococcus, ini obatnya yang cocok dengan itu. Ya, itu yang bisa terjadi karena tidak sesuai mikroorganisme dengan antibiotik yang diberikan. Kemudian dosis pemberiannya biasanya tidak adekuat. Kemudian lama pemberiannya tidak cukup, kemudian timbul resistensi. Artinya antibiotiknya tidak resisten, kebal dengan anti kumannya ini kebal dengan antibiotik yang ada. Nah, kemudian kesalahan hasil biakan itu juga bisa terjadi setelah diambil pusan nananya, kemudian dilihat jenis mikroorganismenya,
terjadi kesalahan hasil biakan. Nah, kemudian kesalahan diagnostik juga. Nih pekajiannya biasanya ada nyeri, ada merah, ada bengkak, ya terkena semakin sakit bila bergerak, peningkatan suhu tubuh, kemudian diaporesis, spasmi otot, nanti pada area yang terkena, kemudian kelelahan, laboratorium dan sebagainya. Nah ini dari gambar ini Anda bisa lihat bahwa awal mula infeksinya itu karena pertama karena adanya inisial atau ada port entry masuknya mikroorganisme yang ada. Jadi mungkin ada luka tembak atau ada fraktur yang terbuka, akhirnya tulangnya kelihatan jelas sehingga ini media yang baik untuk infeksi masuk. Ya, ini bagian periosteum tulang. Ya, jadi pertama infeksinya. Kemudian tahap pertama ini terjadi sumbatan pada aliran darah atau adanya trombosis tadi sehingga aliran darah kemudian terjadi vaskontrilisi sehingga aliran darah di situ tidak lancar. Nah, inilah terjadi blok pada daerah ini. Nah, blokade suplai darah ini akan menyebabkan terjadinya pus, ya, subperiosteal abscess atau yang dikenal dengan pus. Karena adanya blok di sini, ini sudah menjadi pembengkakan pada daerah sekitar ini, pada tulang ini, ya. Nah, jadi terjadinya pus. Nah, tahap selanjutnya, tahap kedua, ini sudah ada skestrum atau adanya tulang yang mati. Tulang yang mati ini karena tadi aliran darah ke sini tidak ada lagi. Ya, kita ketahui bahwa tulang juga mempunyai aliran darah sehingga bagaimana dia terjadi proses pertumbuhan tulang, proses penyembuhan tulang itu bisa terjadi. Nah, kalau di sini tidak ada aliran darah, maka tulang ini akan menjadi mati di sini. Nah, karena adanya pembengkakan ini, lama-kelamaan ini akan pus akan keluar, escape, dia akan keluar. Maka dia akan menyebabkan suatu sinus atau celah, atau ya namanya juga biasanya absces itu ada kepalanya, nanti dia akan keluar itu pusnya. Nah, kemudian ada involucrum. Nah, involucrum ini ada namanya pertumbuhan tulang yang baru, atau yang dikenal dengan newborn formasinya. Nah, pertumbuhan tulang yang baru. Jadi ada skestrum, tulang yang mati, kemudian nanti ada pertumbuhan tulang yang baru. Ya, karena ini tulang yang sudah mati, maka di sini ada pertumbuhan tulang yang baru. Nah, itulah osteomyelitis. Misalnya ini pada femur bagian atas. Nah, ini kita lihat dari penyebarannya tadi ada yang melalui hematogen tadi, ya, rutenya melalui darah, melalui nutrien arteri yang ada sehingga menimbulkan terjadinya infeksi. Kemudian ada spread infeksi, ya, misalnya ada trauma sehingga terjadilah infeksi pada tulang. Kemudian dari inflamasi ini juga bisa terjadi karena adanya misalnya ya karena ada implantasi atau ada proses penanaman pen atau penanaman traksi yang ada di situ sehingga tulang bisa mengalami infeksi juga. Ya. Nah, ini proses terjadinya infeksi pada tulang ini misalnya ya. Nah, ini yang akan terlihat pada gambar ini bekas daripada pus yang keluar tadi, escape, yang sequester tadi ya. Nah, ini salah satunya contoh yang ada pada osteomyelitis. Nah, ini pada daerah ini karena ada nanah di sini, nah, sehingga terjadi pembengkakan pada daerah ini sehingga nanahnya bisa keluar. Ya. Ini yang namanya sequester ini. Ya. Kemudian ini ada pistel lubang untuk nanti keluar nanah yang ada di sini. Ya. Sehingga nantinya akan terjadi pertumbuhan tulang yang baru di sini. Ya. Ya. Nah, ini yang biasanya diambil apusannya. Misalnya kalau mau lihat ini jenis mikroorganismenya apa. Kemudian diambil nanahnya, kemudian dilihat, oh ternyata ini adalah bakteri Staphylococcus misalnya. Kemudian nanti diberikan antibiotik yang cocok sesuai dengan jenis mikroorganisme yang menyebabkan infeksinya. Nah, ini infeksi yang berasal dari gigi misalnya ya.
sehingga menyebabkan terjadinya infeksi menyebar ke tulang. Ya, ini pada osteomelitis. Ya, ini nananya keluar dari pistelnya tadi. Jadi dari adanya pembengkakan tadi, ya, kemudian ada peradangan yang ada, ini ada pistel keluar sehingga nana akan keluar di sini. Ya, pistel akan keluar di sini. Ya. Yang di dalamnya nanti sudah ada kematian tulang, kemudian terjadi pembentukan tulang-tulang yang baru, itu bisa terjadi di situ. Ya, ya ini. Ini yang bisa terjadi sehingga ya mau tidak mau harus dipotong atau diamputasi misalnya ya, kalau tidak bisa disembuhkan akan menyebar luas, sehingga upaya yang dilakukan adalah memotong pada bagian yang masih tadi sehingga tidak terjadi perluasan daripada infeksi yang ada. Ini juga bisa dari osteoiditisnya, ya, pada osteomelitis. Ya, ini juga bisa terjadi di sini. Ya. Ya. Nah, ini yang bisa terjadi misalnya pada osteomelitis pada gambar A ini di mana kulit yang ada di sini daripada infeksi ini bisa lepas, kemudian dia akan terbuka, misalnya ada pemasangan pen yang ada di sini, ya, sehingga upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengeluarkan daripada cairan-cairan yang ada atau nanah yang ada di sini, ya. Nah, kemudian nanti dilakukan skin traksi, ya, diambil bagiannya, kemudian ditutup pada bagian yang perlukaan tadi. Ya. Nah, ini juga spesternya ini sudah tulang mati, ya, sudah menghitam begini berarti tulangnya sudah mati. Ya, kalau tidak diselamatkan nanti akan menyebar lagi ke atas. Nah, ini hapusan yang diambil untuk memperoleh biarkan mikroorganisme yang mana, kemudian nanti akan cocok diberikan antibiotiknya apa untuk menegakkan suatu diagnosis yang benar dan tepat. Ya, nah, ini. Ya. Nah, pada kesimpulannya bahwa patofisiologi osteomelitis ini disebabkan oleh faktor predisposisi, misalnya usia di mana pada anak-anak lebih bagus pertumbuhannya dibanding Anda misalnya. Anda lebih bagus pertumbuhannya dibanding saya misalnya. Saya akan lebih bagus pertumbuhan tulangnya dibanding pada lansia misalnya. Ya. Kemudian virulensi kumannya sejauh mana kuman itu menyebabkan suatu infeksi, kemudian riwayat trauma, nutrisi dan infeksi. Kemudian adanya invasi mikroorganisme dari tempat yang lain beredar masuk melalui sirkulasi darah. Nah, kemudian masuk ke justak epididymis tulang panjang sehingga akan menyebabkanlah namanya osteomelitis. Nah, peradangan pada tulang. Dari peradangan ini akan terjadi proses fagositosis di mana mikroorganisme akan dilahap habis oleh fagosit yang ada pada tubuh pasien sehingga terjadi proses inflamasi. Nah, proses inflamasi yaitu tadi terjadi kemerah-merahan, pembengkakan, gangguan fungsi, pembentukan nanah, kerusakan integrasi jaringan, ya. Nah, kemudian terjadi proses inflamasi akan terjadi demam, ya, peningkatan suhu tubuh, gangguan termoregulasi. Kemudian pembentukan pus jaringan, nekrosis, maka terjadi penyebaran organ lain, kemudian resiko infeksi bisa terjadi. Kemudian dari sini juga terjadi peningkatan tekanan jaringan dari tulang dan medula, terjadi iskemik nekrosis, terjadi pembentukan abses tulang, bisa menyebabkan terjadinya nyeri, kemudian pembentukan tulang baru atau yang dikenal dengan involucrum, kemudian pengeluaran pus, kemudian deformitas dan bau dari adanya juga, maka menyebabkan gangguan citra tubuh pada penderita. Kemudian dari iskemik nekrosis bisa juga terjadi ketidakseimbangan nutrisi dan kebutuhan hingga terjadi hambatan fisik. Kemudian kemampuan tonus otot menurun, nafsu makan yang menurun, kemudian kelemahan fisik, kemudian menyebabkan juga tirak baring lama dan kerusakan integrasi kulit. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan untuk osteomelitisnya. Ya. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu yang berkaitan dengan yang dijelaskan tadi. Ada yang kurang jelas mungkin
atau ada yang pengalaman-pengalaman Anda mungkin melihat kasus-kasus yang demikian atau belum pernah melihat yang demikian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan osteomilitis dulu. Silakan deh, kalau ada yang ditanyakan dulu. Sebelum kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Pak, Ya, Pak saya Rida. mau bertanya tentang diabetes mellitus. Ya, enggak apa-apa, asal nyambung ke situ. Itu Pak, toh pernah saya lihat, kubersihkan lukanya, itu tuh tinggal tulang-tulangnya Mami. Oh iya. Muji masih dipertahankan itu atau memang Muji nanti diamputasi atau bagaimana Pak? Oh iya. Kalau kita lihat misalnya pada ulkus diabetik ya, atau luka DAM, biasanya kan mulai dari kulitnya dulu, kemudian ototnya juga habis, sehingga nantinya akan terjadi pada tulang juga ya. Pada tulang itu bisa kelihatan jelas sekali. Nah, kalau masih bisa dilakukan perawatan dan tidak menimbulkan adanya kematian jaringan, misalnya pada daerah itu ada warna sudah hitam misalnya, sehingga menyebabkan mungkin bau lukanya juga khas, sangat bau. Nah, itu masih bisa bertahankan untuk dilakukan perawatan terus. Nah, tapi kalau kita sudah lihat misalnya pada tulang itu sudah terjadi kehitam-hitaman misalnya, maka itu akan resiko akan dilakukan amputasi misalnya. Jadi selama masih bisa dilakukan perawatan, masih bagus pertumbuhan jaringannya, ototnya misalnya, maka tulang itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah sampai tulangnya itu menjadi nekrosis, terjadi mati, itu bisa diamputasi pada bagian-bagian itu. Tapi diupayakan tidak dilakukan amputasi, dilakukan perawatan dulu ya, berkaitan dengan itu. Saya kira itu, Peter ya? Oh iya Pak, makasih Pak. Iya. Siapa lagi? Silakan kalau ada lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Siapa? Silakan. Ada lagi mungkin ditanyakan berkaitan dengan osteomilitis? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Bisa? Kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Materi selanjutnya ya. Iya Pak. Iya. Pak. Pak. Ya Pak. Udah tampil nggak osteoporosis? Udah? Belum Pak. Belum. Tampil? Sudah Pak. Saya? Sudah. Ya. Sekarang osteoporosis ya. Iya Jadi Pak. osteoporosis ini adalah pengeroposan pada tulang. Ya. Nah, ini osteoporosis di sini ini kelainan di mana
terjadi penurunan massa tulang. Jadi tulang itu kan sifatnya dia padat, kompak, padat ya. Lama-lama karena proses penuaan itu akan terjadi pengeroposan tulang ini makin meropos. Ya, inilah yang terjadi yang pada osteoporosis. Jadi adanya perubahan atau pergantian tulang dari homeostasis yang normal. Jadi kecepatan pertumbuhannya itu menjadi lambat. Jadi yang ada di sini pada osteoporosis, resorpsi tulangnya lebih besar dari kecepatan pembentukan tulangnya, sehingga akan mengakibatkan massa tulang itu menjadi menurun. Ya. Nah, lama kelamaan tulang ini secara progresif ini akan menjadi poros atau ada pengeroposan atau ada celahnya. Kalau Anda bisa melihat ada spons misalnya cuci piring, biasanya kalau masih baru itu padat sponnya, ya, sehingga daya serap airnya makin bagus. Tapi lama kelamaan sudah ada celah-celahnya, sudah ada porosnya, sehingga tulang ini akan menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, inilah yang akan terjadi, tulang menjadi mudah fraktur dengan stres yang tidak akan menimbulkan pengaruh pada tulang yang normal. Ya. Nah, ini definisi dari osteoporosis, ya. Jadi adanya kelainan pada tulang, akhirnya bisa predisposisinya dari akan menyebabkan terjadinya fraktur, ya. Nah, kita lihat dari gambar tulang ini tulang yang normal, padat. Nah, pada osteoporosis ini sudah mulai ada celah-celah atau ada pengeroposan yang terjadi, ada porosnya, ya. Sehingga ini terjadi penipisan pada tulang ini. Nah, sehingga mudah sekali patah, terutama pada daerah-daerah yang menyangga pada bagian-bagian tubuh. Misalnya pada daerah panggul, ya, daerah panggul, ya, karena berat badan yang berlebih, sehingga kalau berdiri misalnya bisa saja berdiri dari sujud atau berdiri dari ruku atau berdiri dari duduk misalnya, kemudian dia bangkit, itu bisa terjadi patahan di sini, ya, karena adanya pengeroposan pada tulang ini, ya. Jadi dari hierarki komponen pada tulang, mulai dari pembentukan daripada sel, kemudian lamela sampai terjadi bol tulang, ya, menjadi tulang yang lebih padat. Nah, ini normal kepada tulang. Lihat dari polarisasi daripada mikroskopisnya, ini semakin padat pada daerah ini, ya. Nah, pada osteoporosis ini terjadi adanya destruksi daripada formasinya. Jadi lebih banyak kerusakan daripada tulangnya daripada pembentukan daripada formasi tulang yang barunya. Ya, jadi pertama bahwa dalam 3 minggu itu menjadi tulang ini, aktivasi daripada tulang ini. Jadi ini ada prekursor, ada osteoblast, sel pembentuk tulang, kemudian sel nuklear, kemudian prekursor osteoblast, kemudian osteoblast, ya. Jadi ini akan terjadi pembentukan tulang-tulang yang baru, kemudian jadi penurunan reversalnya. Kemudian terjadi pembentukan 3 bulan sebagai buat formasinya, kemudian ada mineralisasi daripada tulang. Nah, pada kondisi osteoporosis, nah ini kita bisa lihat, ini osteoporosis lebih banyak diderita pada wanita, ya, utamanya setelah proses menopause, tidak haid lagi karena dipengaruhi oleh faktor hormonal, yaitu hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini sangat penting sekali. Biasanya pada wanita itu adalah mensupresi daripada kalsium, sehingga pembentukan tulang itu bisa terjadi dengan baik. Nanti setelah dia menopause, tidak haid lagi, kalsiumnya semakin berkurang karena estrogennya sudah mulai menurun juga, sehingga bisa terjadi osteoporosis.
Ini kita bisa lihat pada tulang yang normal, ya, pada tulang belakang di usia 50 masih tegap, ya. Ekspresi posomotornya dari ini nampak tegak. Nanti bertambah lagi 55 tahun pes menopause, ya, di mana resiko pada tulang vertebra ini akan terjadi fraktur, bisa terjadi, ya, pada tulang vertebra, tulang belakang. Nanti dikasih umur panjang lagi sampai 75 tahun, maka resiko tulang fraktur ini, tulang ini sangat berisiko sekali. Maka ini dinamakan kiposis, ya, membungkuk, ya, sehingga akan sangat sulit lagi untuk melihat langit, cerahnya langit karena sudah mulai membungkuk, sehingga akan lebih banyak melihat ke tanah karena akan kembalinya ke tanah lagi misalnya, ya. Nah, ini terjadinya lengkungan pada kiposis ini, pada tulang belakang, ya, seiring dengan pertambahan usia. Ya, ini resiko juga terjadinya hip fracture. Nah, ini manifestasi klinis yang bisa terjadi pada osteoporosis, ya, terjadi pemendekan pada tulang belakang sehingga posisi yang ada adalah osteoporosis, ya, kiposis, ya. Ini dari aksialnya bisa lihat di sini tulang tipnya juga bisa berisiko terjadi fraktur, ya, yang di sini, ya, karena adanya kiposis. Kemudian terjadi pemendekan, ya, dari tinggi badannya karena adanya kiposis, sehingga akan nampak jelas lebih condong ke depannya kiposis. Nah, ini pada daerah aksial, ya, yang bisa berisiko misalnya tulang ribs, ya. Kemudian ada tulang-tulang appendix, appendicular, misalnya pada proximal femur terjadi pengerobosan di sini sehingga ini bisa kepala femurnya juga bisa patah. Kemudian proximal humerus pada bagian ekstremitas bawah dan ada pada distal radius di sini, ya. Sehingga risiko-risiko terjadinya fraktur patologis ini pada osteoporosis, ya. Nah, apa penyebabnya yang bisa terjadi? Pertama adalah pengurangan massa tulang pada usia lanjut, itu bisa dipengaruhi oleh determinan pada massa tulang sendiri. Bisa karena faktor genetik, misalnya pada orang yang tulangnya memang kuat, maka resiko itu tidak akan terjadi. Misalnya ada dari keturunannya, ternyata dia mempunyai tulang-tulang yang kuat, tulang yang keras semua, sehingga itu resiko osteoporosisnya tidak ada. Kemudian faktor mekanis, ya. Kemudian faktor makanan dan hormon juga. Jadi kalau dari makanan, semakin banyak kita mengonsumsi mulai dari sekarang, dari kalsium yang tinggi misalnya, sehingga nanti di usia-usia menopause itu akan risiko untuk osteoporosis semakin menurun misalnya, ya. Karena sejak awal kita sudah konsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium misalnya, sehingga tulangnya menjadi kuat. Kemudian determinan penurunan massa tulang bisa faktor genetik, faktor mekanik, kalsium, protein, estrogen, rokok, dan kopi, dan alkohol, ya. Nah, ini kita bisa lihat dari patogenesisnya bahwa dari tidak adekuatnya daripada massa tulang ini bisa dipengaruhi oleh herediter, kemudian low density-nya bisa menimbulkan fraktur, kemudian trauma, kemudian faktor umur, menopause, kemudian lokal fraktur, dan sporadik faktor. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kehilangan daripada massa tulang sendiri. Nah, ini kita lihat tulang yang normal. Ini kita ibaratkan yang spon tadi, atau ada mungkin spon misalnya di rumah. Nah, ini padat, kemudian nanti setelah osteoporosis ini sudah mulai ada porosnya, ada celah-celahnya, sehingga menjadi tipis, sehingga bisa terjadi fraktur, ya. Ini tulang normal dan ada tulang osteoporosis, ini sudah ada pengerobosan. Nah, ini di usia 40 tahun masih nampak jelas untuk berdiri tegap. Nanti 60 tahun lebih condong lagi ke bawah, ya. Nah, ini sudah mulai terjadi kiposis, ya, membengkak. Tambah lagi usia 80 tahun, ya sudah mulai jadi penurunan tinggi badan, ya, mendekan. Ya, ini yang nampak jelas di sini.
bagaimana di usia 40, kemudian 50 dan 60 atau 70 tahun. Nah, kemudian ini penipisan massa tulang yang jelas terlihat telah berkurang 40% sampai 50% pada daerah ini. Ya. Nah, ini lokasi-lokasi patah tulang pada osteoporosis bisa pada tulang belakang, vertebra, pangkal paha, dan tulang-tulang di perifer. Ya. Apakah di distal tangan tadi ataukah di daerah-daerah bawah, apakah tibia atau fibula. Nah, alat untuk mendeteksi bagaimana kompakan tulang itu ada namanya Gold DEXA. Jadi langsung saja dilihat bagaimana massa tulangnya. Jadi dengan alat ini dikasih lihat dan dilihat bagaimana kompakan daripada tulang itu sendiri. Ya. Ini DEXA Gold standar untuk diagnosis osteoporosis. Jadi bisa dilihat jelas, oh ternyata tulangnya masih kuat, masih kompak. Artinya massa tulangnya masih bagus, tidak ada yang terjadi pengoloposan. Jadi dari patogenesis bahwa dalam keadaan normal terjadi proses terus-menerus secara seimbang, proses resorpsi dan proses pembentukan tulang yang dikenal dengan remodeling. Jadi setiap ada perubahan dalam persimbangan, intinya proses resorpsi lebih besar dari proses pembentukannya, maka terjadi penurunan massa tulang. Nah, inilah yang terjadi pada osteoporosis. Ini pada proses konsolidasi pada tulang, biasanya dicapai pada umur 30 sampai 35 tahun untuk tulang-tulang yang korteks, dia lebih dini pada rabicula. Itu konsolidasinya lebih padat pertumbuhannya. Tunggu dulu ya, sebentar lagi. Bentar. Pak. Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian pada usia 40 sampai 25 tahun, itu biasanya wanita mengalami penipisan pada bagian korteksnya. Jadi biasanya 0,3 sampai 5% per tahun. Nah, pada bagian trabekula pada usia lebih muda. Ya. Kemudian pada pria, itu seusia wanita menopause terjadi penurunan penipisan tulang berkisar 20 sampai 30%. Dan pada wanita itu 40 sampai 50%. Nah, biasanya pada daerah-daerah penurunan massa tulang itu lebih cepat pada bagian tubuh, metakarpal, kolom femoris, dan corpus vertebra. Nah, bagian-bagian tubuh yang sering fraktur itu adalah vertebra. Jadi paha bagian proksimal dan radius bagian distal. Nah, adapun manifestasi klinisnya itu biasanya nyeri dengan atau tanpa fraktur yang nyata, misalnya nyeri timbulnya mendadak, sakitnya hebat, lekas kemudian berkurang, ya. Kemudian penurunan tinggi badan, sebagainya. Nah, kemudian pemeriksaan diagnostik mulai dari non-invasif, kemudian aktivasi neuron dan sebagainya, dan pemeriksaan tomografi, CT scan, ya, dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Pengobatannya meningkatkan pembentukan tulang, ya. Kemudian pencegahan yang kita bisa lakukan yaitu sebaiknya dilakukan pada usia-usia pertumbuhan atau dewasa muda. Misalnya pada usia-usia Anda sekarang, ya. Sebaiknya mengonsumsi makanan-makanan yang bagus, tinggi kalsiumnya, sehingga nanti pada proses yang terjadi pembentukan tulang akan menjadi lebih padat dari konsolidasinya. Jadi mengatur makanan dan lifestyle seorang prabugar, diet mengandung tinggi kalsium. Misalnya Anda konsumsi susu anglin, ya, untuk bagaimana pemenuhan kalsium sehari 1000 mg per hari, kemudian latihan teratur setiap hari.
misalnya yang untuk makanan-makanan atau ikan teri itu tinggi kalsiumnya untuk konsumsinya itu. Jadi paling tidak hindari makanan tinggi protein, hindari alkohol, merokok, minum kopi, minum tidak yang mengandung aluminium karena bisa mengeluarkan substitusi keluar daripada kalsium yang ada. Nah itu yang bisa terjadi. Misalnya pada minum kopi itu bisa menyebabkan hilangnya kalsium yang ada. Ya. Nah, jadi pada kesimpulannya di sini bahwa terjadinya osteoporosis bisa karena usia lanjut, menopause, kemudian defisiensi vitamin D, aktivitas hidroksida, kemudian peningkatan penurunan resorpsi kalsium di ginjal, absorpsi kalsium di usus, terjadi hipokalsemik, kemudian peningkatan paratiroid hormon, di tulang, kemudian terjadilah osteoporosis. Nah, dari osteoporosis itu gampang terjadi fraktur. Jadi fraktur sehingga terjadi pergeseran fragmen tulang sehingga akan menyebabkan nyeri yang akut ya. Yang terjadi inflamasi, kemudian deformitas, kemudian hambatan mobilitas fisik dan perawatan diri. Kemudian gangguan penurunan keseimbangan aktivitas ketang otot sehingga terjadinya risiko jatuh dan sebagainya. Nah, ini aktivitas fisik, kemudian nyeri akut, risiko jatuh dan ya, saya kira itu yang berkaitan dengan osteoporosis ya. Silakan deh kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai osteoporosis ya. Mungkin di Saya, sekitar Pak. kita, atau, ya. Kan tadi ada faktor penyebab. Kan tadi ada faktor penyebab hormon, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya seorang anak atau remaja atau orang dewasa berpeluang dapat osteoporosis atau bagaimana, Pak? Atau khusus lansia saja? Iya. Ya, terima kasih. Ya, siapa tadi? Dewi ya? Ya, Pak. Ya. Dewi Sinta, Pak. Ya, Dewi Sinta. Jadi osteoporosis ini semua orang berpotensi untuk terjadinya osteoporosis. Ya. Cuma yang berkaitan dengan faktor hormonal ini adalah misalnya pada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu lebih banyak pada wanita. Ya, kalau estrogennya pada laki-laki lebih banyak, maka dia akan menjadi banci. Ya. Nah, ini yang terjadi dengan adanya osteoporosis ini, maka kecenderungan terjadinya osteoporosis itu banyak pada wanita. Ya. Utamanya pada umur-umur setelah dia menopause. Karena setelah dia menopause, hormon estrogen itu kan menurun jumlahnya. Nah, di mana hormon estrogen ini itu akan fungsinya dia akan lebih banyak menyerap kalsium, ya, absorpsi kalsiumnya lebih banyak untuk proses kalsium sehingga tulang ini menjadi kompak. Nah, kalau pada menopause, di mana hormon estrogen itu sudah mulai menurun jumlahnya, sehingga daya absorpsi tulang juga mulai absorpsi kalsium juga mulai terhambat, sehingga akan lebih banyak kalsium terbuang, ya, sehingga daripada tulang itu akan menjadi lebih keropos nantinya. Nah, itu yang terjadi pada hormonal, terutama pada hormon estrogen ini, ya. Saya kira itu, Dewi. Ada lagi yang lain? Iya. Ya. Siapa lagi? Nuliana. Ya, silakan Nuliana. Ya, silakan siapa? Nuliana. Apa nama kan? Ya. Silakan, siapa lagi?
Saya Pak. Siapa nak? Ya. Alia Pak. Alia, iya silakan Alia. Osteoporosis dengan osteopetrosis. Osteoporosis, ya. Ya. Kenapa Alia? Silakan. Perbedaannya Apa dek? Perbedaan osteoporosis dengan osteopetrosis. Osteopetrosis. Yang mana tuh Karena katanya tuh kalau osteoporosis itu menurun Jelas. Di air. Osteoporosis terjadi keturunan kepadatan. Iya. Iya. Kalau osteoporosis dia semacam kelainan tulang kita. Apa osteopetrosis, Pak. Osteopetrosis. Apa itu osteopetrosis? Saya baru dengar juga. Apa pernah Ya? juga ditanya? Osteopetrosis. Iya. Proses pada tulang atau apa ya? Osteopetrosis. Kayak kelainan tulang kita Oh, beda. kelainan tulang. Iya. Jadi pada osteoporosis itu bisa karena faktor genetik. Jadi misalnya dari keturunan bapak atau ibunya misalnya mengalami osteoporosis itu bisa karena dari faktor genetik juga misalnya, sehingga nanti anaknya juga demikian tahun atau 2 generasi berikutnya misalnya, itu bisa juga terjadi ya. Nggak tahu apa istilahnya yang lainnya. Itu sementara yang saya bisa jelaskan osteoporosis nih ya. Ayo, Alia. Iya. Silakan. Yang lain. Ada lagi. Yang lain. Oke, kalau tidak ada nanti kita lanjut lagi presentasi yang terakhir. Jadi banyak jadi aku nggak lagi di dokter, kenapa saya cuma di ruang COVID center? Oh, bisa suamiku, ya enggak Bu, sekarang itu, pokoknya kalau orang demam batuk, ya begitu gejalanya dapat diobatin. Sudah muncul. Halo? Udah muncul presentasinya? Belum nih Pak. Belum sih, Pak. Kita ada pulang paksa di sana nanti, cuma kan pulang paksa di mana jadi dia datang ke sini, kalau kalau maksa di sana, Ya, udah ada ya? Ya Pak. Ya. Ya. Yang ini adalah osteoartritis ya. Jadi sudah muncul ya osteoartritis. Ya. Jadi ini osteoartritis, ini adalah penyakit sendi degeneratif ya. Jadi penyakit sendi degeneratif itu biasanya terjadi pada usia lanjut ya. Jadi semua ini akan mengalami kalau kita berada pada usia lanjut ya. Ya, syukur-syukur pada usia lanjut
kakek nenek kita itu akan mengalami yang namanya osteoartritis. Ya, jadi penyakit degeneratif karena proses penuaan, ya. Nah, itu bisa terjadi degenerasinya pada cartilago articularisnya, ya, pada tulang. Kemudian adanya perubahan pada membran sinovial, ya, serta hipertrofi pada tulang kupingnya. Biasanya ada rasa nyeri dan kaku, misalnya pada usia lanjut itu ada rasa nyeri dan kaku pada persendiannya, terutama kalau dia sudah melakukan aktivitas yang lama, ya. Nah, itu bisa menyertai perubahan degeneratif terjadi. Kemudian dari insiden atau penyebab dan patologinya bahwa ini adalah penyakit sendi yang paling sering ditemukan, ya. Diperkirakan sepertiga dari orang berusia lebih dari 35 tahun, kemudian menunjukkan bukti radiografi memperlihatkan bahwa penyakit osteoartritis dengan prevalensi yang terus meningkat sampai 80 tahun. Nah, meskipun mayoritas pasien, khususnya yang usia muda, menderita penyakit ringan, relatif otomatik, merupakan suatu gejala yang paling sering terjadi pada usia di atas 65 tahun. Kemudian osteoartritis ini mungkin bukan satu penyakit, tapi beberapa penyakit yang semuanya memperlihatkan gambaran klinis dan patologi yang serupa. Ya, jadi ada beberapa hal morfologi yang bisa terjadi pada osteoporosis, itu adanya kerusakan vokal pada tulang rawan sendi yang progresif dan pembentukan tulang baru pada dasar lesi tulang rawan pada sendi yang dikenal dengan osteopit. Jadi dari kerusakan tulang rawan sendi ini yang lama-lama berkembang sehingga ada tulang yang baru terbentuk. Anda bisa lihat pada kakek nenek Anda yang berusia 70, 60 tahun misalnya, pada bagian-bagian pergelangan tangannya itu biasanya ada tonjolan, ya. Nah, itu biasanya dikenal dengan osteopit, terutama pada tepi-tepi persendiannya. Nah, ada beberapa penelitian bahwa perubahan metabolisme tulang rawan sendi timbul sejak proses patologis osteoartritis, ya. Nah, perubahan metabolisme tulang itu juga bisa terjadi karena peningkatan aktivitas daripada enzim, sehingga merusak makromolekuler matris tulang rawan sendi, yaitu kolagen dan proteoglikan. Kolagen inilah yang akan berfungsi untuk bagaimana tulang ini akan berfungsi dengan baik, lebih elastis, dan proteoglikan ini yang berfungsi untuk bagaimana pergerakan sendi yang ada. Nah, kerusakan kadar proteoglikan dan kolagen berkurang ini sehingga menyebabkan kadar air pada tulang rawan sendi itu berkurang. Sehingga kalau dia melakukan pergerakan itu lebih kaku. Ya, ibaratnya kadar air tulang rawan sendi ini ibaratkan dengan volumasnya. Semakin kurang minyaknya juga maka semakin agak susah untuk bergerak. Ya, kaku, ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian hal tersebut ini bisa membuat tulang rawan sendi menjadi rentang terhadap beban biasa. Kemudian permukaan tulang rawan sendi menjadi tidak homogen, berpecah-pecah, dan timbul robekan. Dalam hal inilah timbul pembentukan tulang yang baru yang disebut osteopit. Jadi osteopit ini mekanisme pertahanan tubuh untuk memperbesar permukaan tulang di bagian inferior tulang yang telah rusak tersebut. Dengan menambah luas permukaan tulang, diharapkan distribusi beban menjadi di tanggung persendian tersebut dapat merata. Ya, ini kita bisa lihat di sini ada tulang yang normal. Ini ada rambone, pasti kenal namanya tulang bone. Kemudian ada bursa, ada otot, ada tendon. Tendon ini tempat melekatnya antara tulang dengan otot, bone to muscle, jadi tendon. Kemudian ada cartilago. Cartilago di sini yang melapisi pada bagian tulang. Kemudian ini yang pink ini adalah cairan sinovial tulang, volumasnya, ya. Kemudian ini bagian luarnya ini ada membran sinovialnya. Nah, kemudian dibungkus oleh join kapsulnya,
kapsul, ya. Nah, seiring dengan pertambahan usia, maka akan terjadi erosi pada kartilago ini. Ini pada gambar sebelah kanan ini, erosi pada kartilago. Kita bisa lihat udah normal, ya, ini erosi pada kartilago, sehingga tulang yang satu dengan tulang lainnya ini bisa bersentuhan, ya. Terjadi sentuhan, ujung-ujungnya menjadi bersentuhan, sehingga ini akan menyembuhkan nyeri kalau dia melakukan pergerakan-pergerakan sendi, ya, pada orang-orang yang usia-usia lanjut, ya. Nah, kemudian ini terjadi erosi kartilago, ya. Minyak pelumasnya juga semakin berkurang. Nah, inilah yang terjadi pada osteoartritis, ya. Jadi ini tulang yang normal, joinnya, persendiannya, dan ini osteoartritis. Nah, ini yang terjadi, misalnya kita dapatkan pada kakek nenek kita. Ada yang namanya Heberden nodes, ya, ini. Jadi pada persendian-persendian tulang itu ada bengkakan-bengkakan yang ada di sini. Ya. Kemudian ada Burkitt, ya, pada bagian sendinya, ya, terjadi. Dan ada yang namanya osifikasi. Osifikasi deformitas daripada tulang. Yang itu dari gambar yang osteoartritis tadi, adanya erosi daripada tulang, kartilago, sehingga nantinya kartilagonya tidak ada. Pelapis tulangnya tidak ada, sehingga bisa tulang bergesekan, sehingga akan menyebabkan nyeri yang ada. Ya. Ya. Sama dengan ini. Jadi ini tulang, kemudian di kartilago, ini kartilagonya ini yang erosi. Nah, kemudian cairan tulangnya juga demikian. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa terlibat pada osteoartritis. Pertama, pertambahan usia semata tidak menyebabkan osteoartritis. Ini yang perlu kita pahami, bahwa seiring pertambahan usia semata tidak menyebabkan osteoartritis. Sekalipun perubahan seluler matris pada kartilago bersama dengan punah, kemungkinan predisposisi bagi lanjut usia mengalami osteoartritis. Nah, faktor lain yang diperkirakan menjadi predisposisi osteoartritis adalah kegemukan, obesitas. Karena dengan adanya obesitas, maka tulang sebagai penyangga itu tidak bisa menopang berat badan yang ada, sehingga akan menyebabkan kalau gesekan-gesekan yang ada, sehingga kartilago tulang juga semakin menipis. Kemudian ada trauma, kemudian kelainan endokrin, misalnya diabetes mellitus, dan kelainan primer lainnya, pada persendian, misalnya adanya peradangan pada artritis inflamatori. Ini keluhan dan gejala yang ada pada pasien. Biasanya gejala klinisnya bervariasi, bergantung pada sendi yang lama dan proses kliniknya, respon penderita terhadap penyakit yang diderita. Dan pada umumnya pasien artritis mengatakan bahwa keluhan-keluhannya sudah berlangsung lama, tapi berkembang secara perlahan-lahan, ya. Jadi mulai dia rasakan ada nyeri-nyeri pada kakuan sendiannya, lama-kelamaan berkembang, akhirnya menjadilah osteoartritis seiring dengan pertambahan usianya. Ini secara klinis bagi tiga, ada subklinis, manifestasi, dan dekompensasi. Pada subklinis belum ada keluhan, terbatas pada tingkat seluler leukemia. Manifestasi tidak ada keluhan, datang ke dokter, kerusakan rawan sendi bertambah luas disertai dengan peradangan. Dekompensasi itu rawan sendinya telah rusak sama sekali. Jadi mungkin terjadi deformitas, kontraktur, ini biasanya diperlukan tindakan bedah. Harus diganti pada sendinya, ataukah dibuat manipulasi, ya. Kemudian keluhan-keluhan yang sering dialami, pertama adalah nyeri sendi. Jadi nyeri sendi ini merupakan keluhan utama yang sering membawa pasien ke dokter. Jadi biasanya nyerinya bertambah dengan gerakan, atau mungkin dia berkurang setelah dia istirahat atau bekerja, sehingga itu tidak ada nyerinya, ya. Nah, kemudian ada beberapa gerakan tertentu yang memberikan rasa sakit yang berlebihan dibanding dengan gerakan lainnya. Kemudian pada osteoartritis terdapat hambatan sendi, biasanya bertambah berat dengan pelan-pelan jalan dengan bertambahnya rasa nyeri. Kemudian asal daripada nyerinya itu bisa dibedakan bahwa ada dari peradangan, jadi bertambah dari nyeri yang ada. Kemudian bisa juga karena sinusitis, peradangan pada sinusitis
ya pada cairan sendi, ya penurunan pH jaringan, pengumpulan cairan pada sendi, ya kemudian ini semua menimbulkan nyeri, ya. Nah, ini adanya sinusitis, peradangan pada sinovial, jadi adanya ini cairan sinovial, ini kartilago, kemudian cairan sinovial, ada makropag dan sebagainya, ya. Kemudian mekanik, ya, jadi pertama nyerinya bisa dirasakan setelah melakukan aktivitas lama, berkurang pada saat diistirahat. Kemudian mekanik mungkin ada hubungannya dengan penyakit yang lebih lanjut lagi dengan rawan sendi. Jadi biasanya terlokalisasi hanya pada sendi terkena, tapi dapat tidak gejala. Kemudian kaku sendi juga merupakan keluhan pada hampir semua penyakit sendi, ya, dan osteoartritis yang tidak begitu berat. Pada beberapa pasien ada nyeri dan kaku sendi dapat timbul setelah istirahat beberapa saat. Habis duduk lama atau bangun tidur ada nyeri sendi. Tapi kalau dia istirahat sudah mulai berkurang. Nah, berlawanan dengan penyakit inflamasi sendi lainnya, misalnya artritis reumatoid yang menjadi tugas Anda, itu artritis reumatoid kaku sendi pada pagi hari berlangsung lebih dari 1 jam. Ya, kepada reumatoid artritis, ya. Sedangkan pada osteoartritis jarang melebihi 30 menit. Nanti setelah dia istirahat, nyeri sendinya sudah mulai berkurang. Kemudian pembengkakan sendi. Ini biasanya juga terjadi peradangan sendi sehingga sendinya menjadi bengkak, ya. Nah, ini. Jadi tanda-tanda reaksi peradangan yang ditekan, menyala, rasa hangat, warna kemerahan mungkin juga dijumpai pada osteoartritis. Perubahan gaya jalan karena adanya gejala yang menyesatkan pada pasien artritis, adanya perubahan gaya jalan. Hampir semua pada pasien osteoartritis, pergelangan kaki, tumit, lutut, panggul berkembang menjadi pincang. Jadi gangguan berjalan merupakan ancaman besar untuk kemandirian pasien lain. Ya. Kemudian gangguan fungsi. Gangguan fungsi timbul karena ketidakserasian antara tulang pembentuk sendi. Jadi adanya kontraktur, kemungkinan adanya osteopit atau jaringan tulang yang baru tumbuh, nyeri dan bengkak merupakan penyebab timbulnya gangguan fungsi. Kemudian pada osteoartritis tidak terdapat gejala sistemik, kelelahan, penurunan badan, demam tidak ada. Pemeriksaan penunjang lainnya, kemudian pemeriksaan rawan sendi, cairan sendi, kemudian radiologisnya dengan keluhan yang ada, pemeriksaan, kemudian kriteria diagnosisnya dan sebagainya. Nah, ini pelaksanaan pada osteoartritis biasanya dilakukan tindakan yang konservatif. Biasanya diberikan obat-obat antiinflamasi dan steroid seperti piroxicam, minoxicam, ya. Itu diberikan kalau dia nyerinya baru diberikan. Setelah itu tidak lagi, tapi harus waspada karena ada efek yang bisa ditimbulkan pada lambung misalnya karena dari obat-obat inflamasi tadi, ya. Kemudian latihan-latihan fisioterapi dilakukan, latihan-latihan pada pagi hari, latihan-latihan sendinya dilakukan sehingga tidak menjadi kaku. Kemudian intervensi pembedahan kalau berkembang menjadi lebih lanjut lagi. Nah, kemudian penggunaan yang ini yang biasa dilakukan, penggunaan injeksi sodium hyaluronat yang berfungsi sebagai cairan sinovial pada rongga sendi. Ini biasanya diberikan dosis 1-2 mili per minggu selama 5 minggu berturut-turut. Jadi ada cairan injeksi yang namanya hyaluronat dimasukkan di cairan di rongga sinovialnya. Jadi ini yang menggantikan cairan sinovial yang sudah berkurang tadi. Jadi pelumasnya ya pada lutut biasanya. Jadi cairan itu diinjeksikan sehingga ada pelumasnya sehingga dia tidak terjadi kekakuan. Ya. Kemudian diagnosis bedah kalau ada nyeri, penggunaan masker dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada pada osteoartritis yang lanjut, pada pasien yang melakukan bedahan, berbagi pun sendi, menyatukan sendi. Jadi buatkan artroplasti. Jadi buatkan sendi buatan. Jadi dibuang itu sendinya yang ada, kemudian dibuatkan sendi buatan. Sehingga nantinya bisa melakukan pergerakan. Ya. Nah, selain pengobatan medis, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah meyakinkan bahwa penyakit ini tidak progresif
karena biasanya penderita takut sekali menjadi lumpur tercatat. Jadi pada osteoartritis tidak akan menjadi lumpur tercatat. Jadi rencana pengobatan selanjutnya adalah lifsikan yang kadang penderita. Ya, keluhan yang mana, bagaimana sikap hidup sehari-harinya itu yang harus dilakukan. Kemudian istirahat atau proteksi terhadap sendi yang terkena. Jadi kalau sendi yang terkena, paling tidak diistirahatkan yang sampai dari daerah itu sering dia gunakan, akhirnya akan menjadi lebih kaku lagi. Kemudian koreksi semua faktor-faktor yang menimbulkan stres pada lawan sendi. Kemudian diet selain untuk mengurangi berat badan, tidak ada bukti bahwa diet berperan terhadap pengobatan osteoartritis. Dengan menghilangkan kegemukan, obesitas, maka osteoartritis sebagai penyokong berat badan akan mengurangi adanya keluhan yang ada. Kemudian fisioterapi terutama pemanasan latihan adekuat, pemanasan badan yang lebih nyaman daripada pemanasan kering. Kemudian masase, pijatan, penggunaan sangat terbatas karena berefek pada otot melingkupi yang ada. Masase berguna untuk mengurangi nyeri karena spasme otot. Alat bantu misalnya ada traksi, ada pemakaian sop kolar, kondilitis leher, korset untuk kondilitis lumbar, tongkat untuk aset lutut dan pinggul. Nah, berdasarkan perkembangan penelitian yang ada bahwa osteoartritis pengobatan terbaru dengan menggunakan kombinasi chondroitin sulfat dan glukosamin sulfat. Ya, ini menghilangkan nyeri sendi. Ya, nah, glukosamin ini adalah bentuk polisakarida terbuat dari kulit kerang, merupakan bahan dasar pembentukan tulang rawan sendi. Jadi menstimulasi fungsi dan kerja sendi. Ya, chondroitin dan sebagainya. Ya, oke, saya kira itu saja yang berkaitan dengan osteoartritis. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang osteoartritis lebih jelasnya lagi. Ya, silakan, Pak Rida. Pak, ini beda dengan yang asam uratnya tinggi dengan yang penyakit rematik. Beda dengan ini ya? Iya, beda. Jadi penyakit sendi itu yang salah satu yang tugas makalah kemarin yang saya kasih kan rheumatoid arthritis. Nah, kemudian osteoartritis itu beda. Kemudian ada lagi yang namanya asam urat, ya, atau yang dikenal dengan asam urat, apa namanya, penyakit sendi. Asam urat itu adanya pembentukan daripada penimbunan daripada asam urat yang ada pada persendian. Jadi misalnya pada fungsi daripada ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan buangan-buangan hasil metabolisme protein, terutama asam urat yang seharusnya dibuang melalui urin, tidak terbuang sehingga menumpuk pada daerah persendian. Itu yang dikenal dengan asam urat. Itu beda lagi, ada tipe-tipe jenis kelainan pada sendinya. Jadi misalnya pada osteoartritis tadi, dia osteoartritis nyerinya kakuannya misalnya tidak lebih dari 30 menit misalnya. Pada artritis reumatoid itu lebih dari 1 jam bisa nyeri sendinya. Ya, walaupun kalau osteoartritis kalau dia istirahat mungkin akan berhenti nyerinya, akan mundur nyerinya, tapi osteoartritis nyerinya akan tetap. Ya, itu rheumatoid arthritis. Kalau asam urat, ya itu nyeri pada sendi, terutama kalau dia bergerakkan karena ada penimbunan asam-asam urat yang ada pada persendian, sehingga akan terjadi pembengkakan pada daerah sendi. Kemudian dipegang saja kalau asam urat itu nyeri sekali, ya. Nah, kemudian terjadi pembengkakan pada daerah persendian pada asam urat karena ada timbunan-timbunan asam urat yang ada di situ. Jadi 3 hal yang ada, asam urat, kemudian osteoartritis dan rheumatoid arthritis, yang semuanya kena pada daerah persendian, tapi penyebabnya yang berbeda-beda tadi. Jadi kalau asam urat penyebabnya adalah adanya timbunan-timbunan kristal-kristal asam urat di situ sehingga terjadi pembengkakan pada sendi dan peradangan pada sendi. Sedangkan rheumatoid arthritis itu bisa disebabkan karena adanya penyakit autoimun yang terjadi sehingga bisa mengena pada persendiannya. Kalau osteoartritis itu adalah akibat degeneratif, proses penuaan, jadi sehingga terjadi kekakuan pada sendi.
Ya, saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Oh iya Pak. Terus kalau yang rematik Pak sama aja dengan asam urat? Rematik beda juga. Itu nih tadi yang kalau rematik itu yang artritis rheumatoid ya. Jadi itu bisa karena autoimun yang terjadi sehingga bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada sendi. Jadi biasanya bengkak juga, kemudian nyerinya juga pada sendinya juga semakin nyeri dan nyerinya bisa lebih dari 1 jam misalnya. Nah, itu yang membedakannya. Jadi antara rheumatoid arthritis, asam urat, jadi masing-masing kenanya pada persendian, tapi faktor yang penyebabnya itu yang berbeda. Ya. Oh iya Pak, terima Ya. kasih. Iya. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Nanti Anda bisa nonton videonya lagi di YouTube-nya ya. Mungkin nggak usah saya tampilkan di sini. Anda bisa lihat sendiri bagaimana pada rheumatoid arthritis, pada osteoartritis, kemudian osteoporosis dan osteomyelitis ya. Mudah-mudahan Anda sudah nonton semua videonya untuk memperjelasnya walaupun bahasa UWIS ya. Saya kira jelas di situ penjelasannya. Ya, Pak. Ya. Silakan dibuka kembali amut semua. Silakan kalau ada yang bicarakan lagi atau ada yang ditanyakan, silakan. Jangan lupa absennya semua ya di kelas masing-masing. Iya Pak. Iya, Pak. Ya, semua tugasnya sudah mulai dikerja ya, mulai dikumpul ya. Iya Pak, sudah nih. Ya, ada yang sudah banyak sudah ngirim, saya lihat di emailnya. Oke, kita kontrak lagi. Kira-kira minggu depan hari apa lagi? Seperti hari ini, hari Rabu lagi, untuk pertemuan ke-15. Ya, kita bisa pertemuan lagi untuk pertemuan 15-nya hari apa ya? Sesuai jadwal ya? saja Pak. Sesuai jadwal ya? Pak, sesuai jadwal. Sesuai jadwal per kelas atau bagaimana? Halo? Anu Pak, sesuai jadwal masing-masing kelas Pak. Oke, sesuai jadwal masing-masing kelas ya. Iya Pak. Tapi dari tadi Pak, bagaimana bagusnya? Ya. Sesuai masing-masing kelas Pak. Sesuai jadwal masing-masing kelas karena kan banyak lagi ilmu yang lain. Yeah. Jadi tolong di WA ke saya, misalnya kelas A jam berapa untuk minggu depannya, kemudian kelas B jam berapa, kelas C jam berapa ya. Karena jadwal yang ada ya, nanti diingatkan lagi ya. Iya Pak, nanti saya akan upload lagi untuk pertemuan ke 15 terakhir nanti lagi. Nanti hari Minggu lah saya sekali lagi di Google untuk materi untuk pertemuan 15. Iya Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, kira cukup untuk pertemuan kita hari ini untuk pertemuan ke 12 ya. Ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya masing-masing. Sehat selalu di rumah masing-masing. Tetap semangat untuk menghadapi COVID ini. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di kelas masing-masing. Walaupun nantinya kalau Anda masuk, mungkin pertemuannya akan dibatasi juga ya. Mungkin kalau 30 orang mungkin dibagi shift 15 masuk. Pokoknya nanti diatur sedemikian rupa lah nanti pada saat pertemuan artinya bisa masuk. Tapi kalau tidak ada lagi
penjadwalan ulang untuk di kelas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih. Iya, Terima kasih, Pak. iya, sama-sama. Makasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. iya, sama-sama.